Alamate anak soleh iku papa badane mukmin anut ing syariat kang din lisane alus andikane kapindo mulya agen ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahri wa tarad afat yadi rotal alamin ya uhailal judi wal karom kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahri wa taradi afat yadi rotal alamin ya uhailal judi wal karom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'allah amma ba'd. Pemirsa, kita berada di Pondok Pesantren Faizah 3 Nonggo Jajar. Kita akan kaji tentang Isra Mi'raj. Kita awali dengan bacaan pembuka baca Al-Quran. Silahkan para santri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalamun yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahdi wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa sahil alayya hifdhahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali thumma sahabati Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala
أمته مسرمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا طوبى لمن يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا. Kita ikuti bacaan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4. Ustazah Elvira dipersilakan diterjemahkan oleh Ananda Nabila. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا Sadaqallahul azim. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu, ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad
pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Terima kasih Ustazah Elvira dan Anda Nabila. Pemirsa, kita kaji surah Isra ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bagaimana Allah menceritakan kepada kita proses pewahyuan sholat. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, Maha Suci Tuhan yang asra telah memperjalankan pada malam hari bi'abdihi dengan hambanya Nabi Muhammad, minal masjidil haram, dari masjidil haram ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barokna, yang kami berkahi, haulahu, sekitarnya, linuriyahu, agar kami memberitahu kepadanya, menunjukkan padanya, min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu, sungguhnya Allahu al-asami', maha mendengar, al-basir, lagi maha melihat. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disebutkan abdihi, hambanya, tidak disebutkan namanya. Kenapa Allah berfirman namanya, apa abdihi, hambanya? Supaya semua pembaca Al-Quran tahu bahwa Nabi Muhammad itu manusia, hambanya Allah, supaya tidak dikultuskan apalagi disembah-sembah. Maka Allah menyampaikan asra bi abdihi, memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Masjidil Haram itu di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak antara Masjidil Aqsa itu jauh atau dekat? Kalau naik pesawat kira-kira sekitar 3 jam ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa lalu diangkat ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti setelah jeda berikut. Kalau dilihat dari sisi manusiawi, kenapa Nabi Muhammad diajak rekreasi sampai ke Sidratul Muntaha? Itu yaumul huzni, ayamul huzni, hari-hari susah. Karena setelah Nabi Muhammad ditinggal oleh 2 orang yang sangat disayanginya. Nomor 1 istrinya Sayyidati Khadijah, istri setianya, istri yang hidup matinya hanya untuk Nabi, membantu perjuangan Nabi. Dan pamannya yang sama dengan Khadijah, hidupnya membantu atau menolong perjuangan Rasulullah, yaitu Abu Thalib, pamannya
yang katanya ketika meninggal belum syahadat. Tetapi ada riwayat ketika Abu Thalib meninggal belum syahadat, maka Nabi Muhammad mohon sesungguh-sungguhnya kepada Allah supaya Abu Thalib dihidupkan kembali. Hidup baca syahadat, kemudian diwafatkan kembali. Makanya dipakai nama nasab Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan sesama muslimnya tidak ada nasab. Abu Bakar As-Siddiq, siapa bapaknya enggak tahu. Kan? Kemungkinan juga belum muslim, sudah wafat. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib, dua orang sayang itu wafat. Nabi Muhammad manusia biasa, meskipun Nabi ada rasa sedih hatinya. Ketika itu maka Allah membahagiakannya dengan coro Jawa diajak rekreasi. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Naik apa? Belum ada pesawat. Naik buruk, bukan buruk pesawat. Buruk apa? Burung. Sebelum diajak Isra Mi'raj ada dua malaikat. Itu loh yang kita cari, itu loh gitu. Oh yang itu, iya. Lalu satu malaikat bawa mangkok, satu malaikat bawa pisau, dibelahlah, dibukalah dadanya Nabi Muhammad. Lalu diambil hati-hati jelek-jeleknya itu diambil, lalu hatinya dibilas, disucikan dengan air zam-zam, kembalikan lagi seperti semula. Itu kalau ilmu kedokteran jangan nutut ya. Kok bisa hati dijoko jelek mana? Tapi Allah berkehendak, terserah Allah. Setelah dibersihkan bersih, lalu Nabi Muhammad diajak naik buruk dengan malaikat Jibril, diajak ke Palestina, diajak ke Masjidil Aqsa. Setelah itu diangkat ke Sidratul Muntaha. Di Masjidil Aqsa itu ada Qubatus Sakhra, kubah batu, dan ada batu besar. Itu batu yang diinjak Nabi ketika Isra Mi'raj. Yang kubahnya dikasih emas itu loh. Itu bukan Masjid Aqsa, itu Qubatus Sakhra. Kubah batu, di dalamnya ada batu. Masjid Aqsa-nya kira-kira 50 meter setelah itu. Nah, dari situ Nabi diangkat dengan buruk tadi. Ketemu langit pertama, ada pintunya. Pengen nggak tahu ya, ada pintunya. Kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa sampean? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Sudah di sini ke sini, sudah dibukakan pintu. Ketemu Nabi Adam. Bincang sebentar, saya adalah kakekmu atau buyutmu gitu. Kemudian ke langit kedua. Ketemu di sana Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Sama Assalamualaikum man anta, sampai anak Jibril, ma'aman ma Muhammad. Qad udzina, na'am, masuk, dibukakan. Kemudian masuk sama juga bicara sebentar, lalu masuk ke langit ketiga. Di sana ketemu Nabi Yunus. Assalamualaikum salam, sama, masuk. Kemudian pintu langit keempat. Ketemu sama dengan itu, man anta ana Jibril ma'aman ma'ana Muhammad dan seterusnya. Ketemu Nabi Idris di langit keempat itu. Setelah itu masuk ke langit ke-5, ketemu Nabi Harun. Masuk ayat ke-6, ketemu Nabi Musa. Masuk ayat ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Diangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Di sana bertemu zat Allah. Apa ucapan Nabi Muhammad waktu itu? Kalau kita ketemu orang kan, Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Apa artinya Assalamualaikum? Semoga keselamatan atas kalian. Lah ketemu Allah, masya Allah didongakno gitu. Salamnya Nabi Muhammad ketika bertemu Allah adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu segala penghormatan, at-thayyibatu segala kebaikan, al-mubarakat segala barokah, as-sholawatu segala rahmat, lillah milik Allah. Itu maturnya. Segala penghormatan, segala barokah, segala kebaikan, segala rahmat milikmu ya Allah. Allah langsung jawab,
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Nabi. Allah itu saking sayangnya kepada Nabi Muhammad jarang dipanggil namanya. Ayyuhan nabi ya ibadi ya nabi. Masya Allah. Wa rahmatullahi dan rahmat Allah dan berkah Allah untuk kamu. Ketika Nabi Muhammad dilimpahi apa tadi? Keselamatan, barokah, rahmat. Langsung Nabi Muhammad ingat penjenengan yang ditutur, yang dikono jajar. Kok jajar kok aku dok. Ingat Santi, Nur Faizah 3. Ingat semua umatnya. Lalu langsung matur. Bukannya saya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami ya Allah dan hamba-hambamu yang baik-baik. Lalu diabadikan menjadi bacaan tahiyat awal dan akhir. Kemudian pagi datang subuh. Datang subuh sebelum turun ketemu Nabi Musa. Diberi tugas apa? Dik Muhammad mungkin gitu ya. Adik. Diberi tugas apa? Sholat 50 waktu. Keberatan nanti umatmu enggak bisa. Enggak cukup waktunya. Yeah. Baru mandi sholat sebentar lagi sholat lagi, aku penyambut gaya. Minta kurangan 5, tinggal 45 terus sampai tinggal 5. Tinggal 5 minta pun lagi. Nabi Muhammad bilang aku malu sudah 5 saja minta pengurangan. Kesimpulannya bukan apa beda Nabi Musa ya dengan Allah. Kok Nabi Musa tahu kalau enggak kuat hambanya, masa Allah enggak tahu? Kesimpulannya bukan itu. Memang Allah mau ngasih kewajiban sholat 5 waktu tapi pahalanya 50. Asyu amsaliha 10 kali lipat pahalanya. Tetapi dijadikan prosesnya perantaranya musyawarah dengan Nabi Musa. Maka kita disuruh musyawarah, enggak boleh berak-berak sakarepe dhewe, iya. Dengan suami musyawarah, dengan anak musyawarah, dengan tamu musyawarah, dalam organisasi musyawarah, bolak-balik rapat. Kalau rapat segera sepakat, enggak usah ngomong akeh tapi enggak tandang. Nah, kemudian turun sampai di bumi ke Mekah lagi, ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Mekah lagi Masjidil Haram, sampai Mekah Nabi ngendikan, saya tadi malam diisrokan. Isra itu kenapa? Berjalan malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, langit ke-7 atasnya lagi, kemudian kami datang sekarang. Orang-orang ngejeknya tambah nemen. Oh gila ini tambah nemen Muhammad. Masjidil itu loh, itu berapa hari perjalanan ke sana. Sidratul Muntaha itu berapa bulan ke sana. Ini tadi malam sekarang sudah sampai. Enggak percaya. Yang pertama percaya adalah Sayyidina Abu Bakar. Saya As-Siddiq yang membenarkan Nabi Muhammad. Orang kafir bilang gini, Muhammad tolong angkat kakimu satu, diangkat. Tolong angkat dua-duanya. Ya enggak bisa, jatuh saya. Mengangkat 1 senti saja 2 kaki enggak bisa. Gitu kok cerita dari Sidratul Muntaha. Memang dasar orang hatinya dengki, enggak mau percaya, cari ketemu aja jalan untuk tidak mempercayai. Nabi sholat subuh belum sholat karena belum tahu bagaimana, belum zuhur mulai sholat. Jadi Nabi mulai sholat pertama sholat zuhur. Sampai sekarang pemirsa dan para ibu, para santri, kalau kita sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatku mi'rate. Mi'rate itu apa? Naik ke muntaha ketemu Allah. Kalau kita sholat, kita ketemu Allah seakan-akan kita ke Sidratul Muntaha. Khusus sholat saja yang seperti itu. Bayangkan, wahyu Allah itu dibawa malaikat Jibril ke bumi. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 1000 dalam Al-Quran itu. Satu-satunya wahyu yang Nabi diangkat ke atas ada wahyu kewajiban menjalankan sholat. Saking istimewanya sholat, saking bagusnya sholat, saking rahasia yang mendalam-dalam sholat. Apa yang terjadi di balik sholat? Istimewanya ibadah sholat.
Ibadah sholatlah satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kecuali kalau sudah koma, maksudnya sudah nggak punya akal, sudah nggak ada akalnya. Kondisi bepergian boleh jamak qashar, kondisi sakit boleh duduk, boleh tidur, kondisi apa lagi? Kalau nggak ada akalnya, ya sudah nggak ada kewajiban bagi orang yang tidak ada akalnya. Dan sholatlah yang menjadi kunci orang itu baik apa jelek. Sholat menjadi kunci orang itu baik apa jelek. Sholat jadi kunci amalnya diterima apa ditolak. Awwalu ma yuhasabu bil amdu yaumil qiyamah sholat in suluhat sholat amalu kullu wa in fasadat fasadal amalu kullu. Pertama kali catatan buku amal dibuka itu catatan sholat. Jika baik tutup semuanya baik. Jika jelek maka ditutup semuanya jelek. Masya Allah, penentu amal diterima apa enggak adalah dari sholatnya. Sholatlah yang menjadikan manusia masuk surga. Kalau tidak sholat tidak bisa masuk surga. Kalau enggak percaya buktikan. Jadi sholatlah kunci manusia bisa masuk surga. Kalau sholat tapi enggak puasa, jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat ya pasti taat. Kalau sholat nggak taat, itu sholatnya harus dibenarkan dulu, digurukan, dibenarkan. Kalau sholatnya benar, pasti masuk surga. Makanya jangan tinggal sholat meskipun hanya satu waktu saja. Kalau tertinggal bagaimana? Bukan satu waktu Bu, 50 tahun. Kalau gitu gimana? Taubatan nasuha, diterima Allah saking sayang Allah. Diqadha, ya enggak nutut lah. Umurnya tinggal 10 tahun, qadha 50 tahun. Ditaubati, intinya taubatan nasuha. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Bagaimana Isra Mi'raj dapat meningkatkan keimanan umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Najwa. Bagaimana Isra Mi'raj dapat meningkatkan iman umat Islam? Isra Mi'raj itu bukti betapa Allah Maha Kuasa. Isra Mi'raj itu bukti bahwa Allah punya syariat yang tiada bandingannya. Karena sholatnya untuk ketemu dengan umat Islam 5 kali sehari itu dipanggil menemui Allah di Sidratul Muntaha. Dengan sholat 5 waktu, orang-orang yang imannya ringan, kecil jadi kuat. Kenapa kuat? Semakin orang menghadap Allah dengan sepenuh perhatian, semakin Allah menebalkan imannya. Kalau enggak sholat imannya hilang. Kalau sholat imannya datang. Imannya bisa semakin tebal, semakin kuat kalau sholatnya semakin baik. Ditambah lagi benar sholat fardu, sholat sunnah, duha, tahajud, hajat, tasbih, witir. Ya, apalagi isyraq dan lain sebagainya. Dengan Isra Mi'raj diberi wahyu sholat, kewajiban sholat, semakin melakukan sholat semakin kuat imannya. Kalau tidak percaya dengan kewajiban sholat tidak ada iman. Kalau percaya pada kewajiban sholat dilakukan, itu imannya semakin bertambah. Maka sebenarnya iman dengan Islam nggak bisa dipisahkan. Islam itu yang tampak sholat, karena puasa nggak tampak, ya. Karena zakat setahun sekali, haji seumur sekali, yang tampak sholat. Orang itu Islam, sholat apa enggak? Bukan Islam. Meskipun KTP-nya Islam, tapi enggak ada bukti Islamnya. Iman dengan Islam, iman percaya pada Allah Islam dibuktikan dengan sholat. Sekarang sholat enggak ada iman, enggak percaya pada Allah, tapi sholat. Pasti sholatnya karena manusia. Mungkin ada calon mertua di masjid, ikut jamaah di masjid. Ya enggak ada nilainya iman. Kalau orang iman enggak sholat, itu sama dengan orang bilang aku cinta pada kamu tapi kayak kawin dengan orang lain. Kan cinta palsu namanya. Enggak ada bukti
cintanya. Kalau iman itu cinta, maka itu adalah pembuktian dari cinta itu. Jika iman maka Islam, jika Islam maka iman, jika satu nggak ada maka tidak ada. Kalau dia sholat Isra Mi'raj dapat wahyu sholat, sebelumnya dia sudah iman kepada Allah melakukan sholat, maka semakin kuat imannya. Kalau nggak sholat tidak ada iman, tidak sholat tidak ada iman. Kenapa? Nggak ada bukti iman, maka tidak ada gunanya. Sama juga dengan apa? Tidak sholat nggak ada iman, kalau ada sholat ada iman. Nggak ada pembuktian, maka tidak ada gunanya. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Matur suwun Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu apakah tata cara sholatnya, gerakan sholat itu sebelum Isra Mi'raj itu apakah seperti sekarang ini atau bagaimana? Yang kedua, sholat yang baik itu yang bagaimana Bunyai? Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, maka ibadahnya niru syariatnya Nabi Ibrahim. Termasuk haji, sebelum ada kewajiban haji, niru syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi sudah umroh sebelum ada kewajiban haji, niru syariatnya Nabi Ibrahim. Sholatnya juga syariatnya Nabi Ibrahim. Bagaimana? Kita nggak diajarkan. Jadi Nabi sudah menyembah kepada Allah melalui sholat, tapi sholat syariatnya Nabi Ibrahim. Ketika Isra Mi'raj itulah Nabi diberi wahyu lengkap oleh Allah bagaimana cara sholat gerakan-gerakannya. Maka subuh belum, karena belum lengkap caranya, zuhur mulai. Lalu kita tahu bagaimana sholatnya seperti Nabi, karena Nabi ceritakan semua sholatnya. Dulu kan belum ada video, iya. Maka cara sholatnya sebagaimana diajarkan oleh Nabi ditulis dalam semua hadis Nabi tentang sholat, di situ lengkap. Mulai dari berdiri, kakinya renggang seberapa, matanya melihat kemana, tangannya takbir sampai di mana batasnya, sendakep sampai di mana. Iya, kakinya renggang, matanya melihat tempat sujud, takbirnya di atas pundak, di sampingnya telinga menghadap kiblat. Lalu takbir ditaruh di tangan kanan pegang tangan kiri, kemudian rukuk yang sejajar punggungnya, tangannya di lutut, kemudian sujud hanya 7 anggota yang boleh nempel, selainnya enggak boleh. Nomor 1, gitu nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selainnya enggak boleh nempel. Sekotnya enggak boleh nempel, sujud gini enggak boleh. Kenapa? Karena ini tapak tangannya jadi harus gantung. Dan seterusnya, bacaannya diajarkan semuanya oleh Nabi. Setelah Nabi Isra Mi'raj itu, lalu diajarkan sampai sekarang kita tahu. Apa memang seperti itu? Ya, dari mana? Dari sabda Nabi, dari cerita sahabat Nabi kalau sholat begini. Dari Nabi diturunkan, ditiru sahabat itu tabiin pada tabiin, ulama terus sampai pada guru kita ngajari sholat persis seperti itu. Dan Nabi menceritakan bagaimana gerakan-gerakan hati, bacaan, anggota badan dalam sholat. Tidak boleh dirubah, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Persis seperti itu. Rokaatnya kalau zuhur repot 4 rokaat, diganti 2 saja. Kalau subuh nganggur, maka subuhnya 4 rokaat, nggak bisa. Persis seperti itu, namanya ibadah mahdoh. Ibadah murni yang aturannya sudah ditentukan oleh Allah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Rukun sholat ada berapa? 13, yaitu nggak bertambah, nggak boleh kurang. Mulai dari apa? Yang pertama, niat. Qasdul qalbi, nawaitu itu talafutun niyah. Takbiratul ihram, berdiri, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk, sujud kedua, apalagi tahiyat akhir, baca sholawat, baca salam, tertib, ada tumak ninah, nggak boleh tul. Itu semuanya diajarkan lengkap Rasulullah dari saat Nabi Isra Mi'raj di tempat zuhur sampai sekarang, seperti itu persis. Dimanapun kita sholat sama seperti itu. Kalau seperti itu tidak sah. Kalau nggak sah nggak diterima. Kalau nggak diterima nggak menjadi jaminan dia dijauhkan dari siksa. Nggak ada jaminan kalau dia masuk
surga. Enggak ada jaminan kalau dia bahagia hidup dari hal. Enggak ada jaminan kalau dijauhkan dari maksiat. Karena sholatnya tidak seperti Nabi sholat. Makanya pesennya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi kita seakan-akan melihat Nabi sholat. Itu nggih. Jadi persis seperti Nabi. Syariatnya setelah Nabi Isra Mi'raj. Kemudian selanjutnya Allah berfirman pada ayat kedua, barakah haulah, Allah memberi barokah sekitarnya. Sekitar mana? Sekitar Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Sampai sekarang menjadi tumpuan orang rindu ke Masjidil Haram, rindu ke Masjidil Aqsa. Kemudian diberi kesempatan untuk sampai ke Sidratul Muntaha supaya Nabi Muhammad tahu betapa Allah Maha Kuasa. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa ataina Musal kitab wa ja'alahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Wa ataina, dan kami berikan Musa kepada Nabi Musa kitab Taurat. Wa ja'alnahu, dan aku menjadikannya hudan sebagai petunjuk li bani Israil, bagi bani Israel. Allah tattakhidhu, hendaknya kalian jangan menjadikan min duni, dari selain aku, wakilan sebagai penanggung. Ya, sebagai wakil, sebagai penanggung. Nabi Musa diberi kitab Taurat, dan kitab Taurat itu dijadikan petunjuk bagi Bani Israel. Isinya supaya jangan mengambil penanggung, mengambil Tuhan dari selain Allah. Itu isi kitab Taurat, sama dengan Al-Quran. Masya Allah. Nabi Musa menurut ayat ini diutus hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa juga seperti itu. Nabi Soleh untuk kaum Samud. Nabi Syuaib untuk kaum Madian. Nabi Nuh untuk kaum Ad. Ya, Nabi Hud untuk kaum Ad. Tapi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak ngutus engkau Muhammad bawa Quran kecuali untuk menyayangi manusia sejagat raya. Namanya disayangi ya supaya enggak menderita. Di neraka niku menderita apa mboten? Di neraka niku menderita apa mboten? Menderita. Maka saya ingin dijak masuk surga. Caranya bagaimana? Jatan pada Allah, itu bentuk menyayangi. Rahmatan lil alamin, supaya manusia kembali ke rumahnya itu ke surga. Masya Allah. Dzurriyyatan man hamalna ma'anuh. Demikian juga pada keturunannya orang yang saya selamatkan di perahu. Napa? Di perahu. Nuh, Nabi Nuh. Masya Allah. Kaum Ad. Innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh itu hamba Allah yang banyak bersyukurnya. Nabi Nuh yang nanti kemudian melahirkan bangsa Arab. Nabi Nuh yang kemudian, ketika Nabi Nuh didustakan oleh umatnya, lalu Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk diselamatkan. Doa pamungkasnya begini, Rabbila tadhar minal alal ardi minal kafirin dayyara. Rabbila tadhar al ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan orang kafir itu punya rumah di bumi. La tadhar, jangan tinggalkan minal kafirin, dari orang-orang kafir di atas bumi dayyaron, rumah-rumah. Niku saking sudah notoknya, diejek-ejek, ditantang, diancam. Lalu doa pamungkasnya, ya Allah, jangan dibiarkan rumahnya orang kafir di atas bumi. Itu doa pamungkasnya Nabi Nuh. Doa pamungkasnya Nabi Musa apa? Rabbana tumis ala amwal masyid ala qulubi fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Niku doa pamungkasnya. Akhirnya apa? Sinten? Fir'aun, ya tenggelam. Coba pengen tahu donga pamungkas Nabi Muhammad. Ya napa? Ketika di Taif, cara Jawa dibandemi, tahu dibandemi.
dilempari batu sampai berdarah-darah. Lalu malaikat penjaga gunung di Taif nyampaikan kepada Nabi Ibrahim, kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril omongan kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang lempar tetap beruane ben binasa kabeh. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Jangan. Malah ndonga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gini kudu ngepamungkas Nabi Muhammad. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Nabi Muhammad itu dijual hati. Itu yang dalam hatinya apa? Mereka belum tahu kalau saya ajak ke surga. Kalau tahu kan jembrintil Jawa. Kalau tahu mau, tapi karena mereka belum tahu kalau saya ajak ke surga, makanya nentang. Makanya mohon kepada Allah, ya Allah kasih hidayah, kasih petunjuk ya Allah. Kalau aku ngejak mereka ke surga, mereka nggak tahu, jadi mereka nentang saya, malah mau membunuh. Dengan doanya Nabi Muhammad, dengan jawabnya Nabi Muhammad, kalau sekarang penduduk Taif menjahati saya, nggak percaya, nanti anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang muslimin muslimat. Dikabulkan oleh Allah, sekarang negeri Taif itu 100% umat Islam di situ. Padahal dulu ketika Nabi Muhammad minta perlindungan, dimusuhi di Mekah lari ke Taif, di Taif dilempar-lempar, Masya Allah. Itu doa pamungkas. Nabi Nuh doa pamungkasnya, Rabbi la tadhar minal kafirin diyara. Jangan biarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikin tsunami, dibikin hujan. Tapi sebelumnya disuruh bikin perahu. Nuh bikin perahu. Orang yang beriman bikin perahu. Diejek lagi. Gak ada laut, gak ada kok bikin perahu. Iku nemen ngene kok. Saking ejeknya. Oh, pokarepe Nuh iku bikin perahu. Ternyata hujan 40 hari 40 malam. Lalu yang iman sudah kasih aba-aba. Yang iman silahkan ke perahu semua. Termasuk semua apa yang dia punya. Di perahu, cara Jawa kampul-kampul gitu ya. Masya Allah. Putranya dipanggil, wahai anakku kesinilah, saya selamatkan engkau dari air. Ternyata dia lebih memilih, aku naik gunung saja ayah, aku tidak mau ikut engkau. Karena kafir dengan ayahnya, termasuk juga istrinya. Begitu dia naik ke gunung, gunungnya tenggelam ambles. Nabi Nuh masih usul kepada Nabi Muhammad, kepada Allah. Ya Allah, dia anak saya, ya Allah ampuni. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Itu bukan anakmu. Jadi kalau sudah tidak sama imannya itu falan sabah, enggak ada nasab. Itu bukan anakmu. Kamu jangan minta seperti orang bodoh. Jangan minta yang itu bukan seiman, tapi minta diampuni. Nah, itu permintaan bodoh, Masya Allah. Selanjutnya, Nabi itu hamba yang banyak bersyukur. Karena banyak bersyukur, maka lalu diselamatkan dengan pengikutnya. Setelah itu pengikutnya semua iman. Tetapi pada akhirnya ketika sudah banyak lagi, kafir lagi. Lalu lahirlah zaman jahiliyah. Itu awalnya dari ketuanya Nabi Nuh. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah menetapkan pada Bani Israel bahwa mereka akan membuat kerusakan 2 kali di bumi. Dan mereka adalah jadikan orang yang sangat sombong. Itu Al-Quran seperti itu. Apakah seperti itu? Wallahu alam. Yang jelas Allah akan memuliakan orang jika orang itu taat kepada Allah. Allah akan menomorsatukan orang kalau itu menomorsatukan Allah. Taat pada Allah pasti bahagia, durhaka pada Allah pasti sengsara. Masya Allah. Pemirsa, apa yang kita bahas tentang Isra Mi'raj hanya kewajiban sholat yang Allah berikan melalui Nabi di Isra Mi'rajkan. Dan karena Nabi proses wahyu sholat itu melalui Isra Mi'raj, maka ketika umat Nabi Muhammad sholat, maka itu adalah proses mi'rajnya umat Islam. Ketemu Allah seperti di Sidratul Muntaha.
Maka sekarang yang kita cari adalah bagaimana kita sholat bisa jami'rat, sholat ketemu Allah. Gimana caranya? Nabi bersabda begini dalam ihsan, anta budallah karena kata roh dalam takut taruh yang yaraka. Kau menghamba kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, itu para wali. Kalau kamu nggak bisa, maka yakinlah Allah melihat engkau. Kita bisa khusyuk sholat karena saya merasa dilihat Allah. Kalau kita ngelamun ke sana kemari, ya Allah ngampun bimbinglah saya ya Allah. Berarti apa? Sudah merasa dilihat Allah. Ketika rokok jangan berdiri sebelum merasa saya dilihat Allah. I'tidal jangan sujud sebelum merasa aku dilihat Allah. Sujud jangan duduk sebelum merasa aku dilihat Allah. Kalau sudah aku dilihat Allah, maka khusyuk dalam sholatnya. Termasuk sebelum sholat baca surat An-Nas, ya, sebelum baca An-Nas. Kemudian selama sholat supaya mengangan-angan artinya. Kalau belum hafal, ya dihafalkan supaya bisa komunikasi. Intinya pemirsa, sholat adalah satu-satunya amal yang menjadi pokok dari semua amal manusia. Karena yang lainnya ngikuti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kalau sholatnya baik, otomatis itu oleh Allah dididikkan kepadanya. Kalau enggak sholat, otomatis yang lain menjadi jelek. Kenapa? Merasa nggak dilihat Allah, semaunya ya Allah. Semoga kita dibimbing Allah menjadi orang bisa sholat khusyuk, dibimbing Allah dari segala kemaksiatan, dan dibimbing melakukan ketaatan, akhirnya husnul khotimah menjadi surganya Allah. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.